Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Barak, Stambuk F11119141. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Kemudian, struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi fungsional. Keuntungannya, struktur organisasi dengan struktur organisasi fungsional akan memungkinkan adanya spesialis tingkat tinggi bagi karyawan dan mudah diskalakan jika organisasi berkembang. Kekurangannya dari jenis ini adalah berpotensi menciptakan penghalang antara fungsi yang berbeda-beda dan ini bisa menjadi tidak efisien jika organisasi memiliki variasi produk atau pasar sasaran yang berbeda. Kemudian ada struktur divisi berbasis produk. Keuntungan dari struktur berbasis produk itu setiap divisi dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasarannya sendiri, tim penjualan sendiri, dan seterusnya. Kemudian kekurangannya dari jenis ini adalah sulit untuk menskalakan struktur divisi berbasis produk. Dan organisasi dapat berakhir dengan sumber daya duplikat karena divisi yang berbeda berusaha untuk mengembangkan penawaran baru. Kemudian ada struktur divisi berbasis pasar. Kelebihannya, struktur berbasis pasar ideal untuk bisnis yang memiliki produk atau layanan yang unik untuk segmen pasar tertentu, dan sangat efektif jika bisnis tersebut memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Kemudian ada kekurangannya, terlalu banyak otonomi dalam setiap bisnis berbasis pasar dapat menyebabkan perpecahan yang mengembangkan sistem yang tidak kompatibel satu sama lain. Kemudian, struktur divisi geografis, kelebihannya, jenis struktur ini paling cocok untuk bisnis yang perlu dekat dengan sumber pasokan dan atau pelanggan. Kemudian kelemahan utama dari struktur organisasi geografis adalah pengembalian keputusan dapat dengan mudah menjadi terdesentralisasi karena pembagian geografis seringkali memiliki otonomi yang besar. Kemudian ada struktur berbasis proses. Keuntungannya, struktur berbasis proses tidak hanya mempertimbangkan aktivitas yang dilakukan karyawan, tetapi juga bagaimana aktivitas yang berbeda tersebut berinteraksi satu sama lain. Kemudian kelemahannya, yang dimiliki jenis ini, struktur berbasis proses dapat membangun penghalang antara kelompok proses yang berbeda. Hal ini menyebabkan masalah dalam berkomunikasi dan menyerahkan pekerjaan kepada tim dan karyawan lain. Kemudian ada struktur matriks. Keuntungannya yaitu struktur matriks dapat memberikan fleksibilitas dan pengembalian keputusan yang lebih seimbang karena ada dua rantai perintah bukan hanya satu. Kekurangannya yaitu struktur organisasi matriks adalah kompleksitas. Kemudian ada struktur melingkar. Struktur melingkar dimaksudkan untuk mendorong komunikasi dan arus informasi bebas antara berbagai bagian organisasi. Kekurangannya pada struktur melingkar adalah dari perspektif praktis, struktur melingkar dapat membingungkan, terutama bagi karyawan baru untuk mengetahui kepada siapa mereka melapor dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan organisasi. Kemudian ada struktur datar. Keuntungannya yaitu salah satu yang paling detail, karyawan dianggap dapat menjadi lebih produktif di lingkungan di mana tekanan terkait hierarki lebih sedikit. Kekurangannya, ketika tim dalam organisasi datar tidak setuju pada sesuatu sulit untuk menyesuaikan diri dan kembali ke jalur tanpa keputusan eksekutif dari pemimpin atau manajer. Kemudian yang terakhir, struktur jaringan. Struktur jaringan seringkali dibuat ketika satu perusahaan bekerja dengan perusahaan lain untuk berbagi sumber daya atau jika suatu perusahaan. Kemudian kekurangannya yaitu dari struktur ini dapat bervariasi berdasarkan berapa banyak perusahaan atau lokasi tempat bekerja. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you again. Bye-bye.